Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan dan kita minta Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Buka hati kita biar Roh Kudus menjamah pagi hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
bahwa tidak ada yang sanggup hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya mau bersandar kepada Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menopang, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Menghancurkan Tuhan manusia lama kami, menghancurkan manusia lama kami, dan kami mau bertumbuh sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, yang hidup menurut pada perkataan firman-Mu, yang dengar-dengaran apa kata firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Perbaharuilah hidup kami Tuhan, olah setiap hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami mau menikmati sukacita-Mu Tuhan, kami mau menikmati anggur baru
kasih kanan kirimu. Aku baru tercela. Lihat kanan kiri. Makna dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercela. Urapi umatnya. Nyata kuasanya. Maka gereja ini penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan meluap-luap, apinya berkobar-kobar setiap kita menyala-nyala dengan cintanya akan Tuhan. Saudara rindu gereja ini didalam Tuhan? Setiap kita mari buka hati agar Roh Kudus bekerja, menjamah, mengubahkan kita. Hanya orang-orang yang diubahkan yang siap dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib
pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya di masa-masa menjelang peringatan Pentakosta. Kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati urapan-Mu, dan hidup kami diubahkan karena kami menghidupi firman-Mu dalam setiap gerak langkah kehidupan kami, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan, sekali beri kami kekuatan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Bila kami menjadi orang-orang ciptaan baru di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dan melawat setiap umat-Mu di tempat ini dengan kuasa yang dari surga. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita ada dalam masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus dalam kalender gereja, di mana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta 10 hari ke depan, dari sejak hari Kamis sampai hari Minggu depan. Kita tradisi gereja menanti curahan urapan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini kita mau berkata, hal yang seperti apa yang bisa kita perbuat untuk dapat menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita mau berbicara tentang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan itu yang seperti apa? Apakah selama ini kita sudah mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, dan kita menjadi seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Sebelum hati kita dianggap menyenangkan, kita berpikir, saudaraku yang dikasih, apakah kita menjadi seorang pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, bagi kawan kita, bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita? Sebelum kita bicara bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, kita akan melihat dalam Hosea pasal yang ke 10 ayat yang ke-12. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukanlah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang menjadi pokok persoalan kita hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu tanyakan pada orang yang ada di sebelah saudara. Apakah saudara itu menyenangkan bagi orang yang ada di sebelah saudara?
Apakah saudara itu bertanya kepada pasangan saudara, saudara bertanya, apakah aku menyenangkan dalam kehidupanku? Itu paling tidak ukuran terkecil dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat apakah kita itu menjadi orang yang menyenangkan, terutama bagi pasangan kita, saudaraku, bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Kita sulit untuk mengerti bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya jalan kalau kita mengukur kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukanlah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah waktunya mencari Tuhan. Ada hal yang membuat kehidupan kita itu sulit untuk mengalami kehidupan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita tidak mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan, salah satunya adalah setia beribadah. Saudaraku, ada noise di sini, ada banyak gangguan. Bagaimana kita mencari Tuhan pun ada sekali banyak gangguan. Jadi masuk pun belum ketemu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita mengalami perjalanan itu tersendat-sendat. Ada banyak kita mengalami perjalanan itu mengalami yang namanya macet di jalan. Ada kalanya ketika dalam perjalanan itu tidak sampai. Kenapa? Karena ada kalanya kalau kita dalam perjalanan hari-hari ini disuruh putar balik, ada penyekatan-penyekatan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19. Ada kalanya keinginan kita tidak sampai. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus bisa menikmati hidup hari ini, di saat ini, di suatu situasi yang seperti ini. Tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginan kita sampai kepada tujuan kita. Ada kalanya kita harus berhenti. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Satu-satunya jalan, satu-satunya hal yang perlu kita tahu, kita belajar tidak cukup untuk mengubah kehidupan kita. Kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita banyak melihat, kita banyak mendengar. Semua informasi tidak bisa membawa kehidupan kita lebih baik. Satu-satunya solusi dalam kehidupan kita supaya hidup kita mengalami perubahan adalah jika kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu sama dengan adalah bertobat. Saudaraku, jika dari mimbar ini dinyatakan kamu harus bertobat, ini kalimat yang tidak menyenangkan, ini pernyataan yang tidak menyenangkan. Tapi inilah solusi kita hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Mau menjadi ciptaan baru, kita harus bertobat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertobat.
tidak bisa cara lain untuk mendekati Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Satu-satunya kita harus bertobat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah pribadi yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi pasanganmu. Jadilah pribadi yang menyenangkan bagi anak-anakmu. Jika kita mencari Tuhan, tolak ukurnya apakah kita bisa menyenangkan pasangan kita? Apakah kita bisa menyenangkan anak-anak kita? Kita bisa dianggap menyenangkan jika, saudaraku, biasanya kalau Nathan punya teman yang menyenangkan tuh teman yang seperti apa tak? Yang keras tak? Ya, yang peka. Yang peka. Yang peka itu yang cepat tanggap, peduli dengan hidupmu. Kamu ketika kamu butuh, dia cepat datang. Nyambung dia. Oh, nyambung. Ya, pribadi yang menyenangkan itu nyambung. Ya, tidak tulali dia tanda. Ya, kalau diajak ngobrol itu enak ya. Iya. Oh, kalau diajak ngobrol itu tidak nyelimur ke kanan ke kiri ya. Iya. Nah, saudaraku, kalau menurut Nathan, punya teman yang menyenangkan adalah teman yang nyambung, ya, yang peka. Itu salah satu contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pribadi yang suka mencari Tuhan itu pasti, saya katakan pasti, dia punya kepekaan rohani terhadap orang lain. Pribadi yang menyenangkan, yang disukai oleh orang lain adalah jika dia punya empati, bukan hanya sekedar simpati, tapi punya empati. Simpati itu hanya rasa hati terhadap seseorang, tapi empati adalah tindakan dari rasa yang kita rasakan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ketika berbicara tentang pribadi yang menyenangkan itu rasanya sangat berat, saudaraku. Rasanya sangat berat karena apa? Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Selain saya mengajarkan ini kepada saudara, dan ini juga mengajar kehidupan saya. Jadi ketika ngomong, ya saudaraku, kalau hidup kita belum menyenangkan, itu langsung terganjal, saudara. Kita tidak bisa plong dalam membicarakan hal ini, saudara. Makanya hari ini tema kita judulnya menyenangkan. Tema kita judulnya menyenangkan, tapi dalam faktanya hidup kita kurang menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, pribadi yang suka mencari Tuhan, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian: tanamlah benih-benih keadilan, dan engkau akan menuai panen kasihku. Saudaraku, menuai kemurahan Tuhan bagi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Apa yang didapat ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan adalah menuai kemurahan Tuhan. Engkau akan menuai panen kasihku. Panen kasihku itu adalah kemurahan Tuhan. Bajaklah tanah hatimu yang keras. Kita yang tadinya punya hati yang keras harus dibajak supaya hati kita lembut. Yang hati kita menjadi orang yang sangat keras. Kalau ketemu dengan yang namanya Tuhan, kita menjadi orang yang lemah lembut. Menjadi orang yang lemah lembut itu tidak gampang, saudaraku. Nah, baru saja kita mau ngomongin soal lemah lembut, sebentar lagi akan ada ujian. Jangan dipikir ketika kita
memberikan satu pernyataan bahwa, saudara, saya ingin menjadi orang yang sabar. Sebentar lagi ujian kesabaran itu pasti datang. Karena kesabaran tanpa ujian tidak akan bisa. Tidak akan tampak kesabaran itu. Makanya lemah lembut, hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Itu kalau kita mengalami ujian, apakah kita akan tetap lemah lembut? Apakah hati kita tetap lembut di saat situasi yang tidak mengenakan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, karena sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan supaya Ia datang dan mencurahkan keadilan ke atasmu. Mencurahkan keadilan itu keadilan Tuhan. Apa yang disukai Tuhan, apa yang menjadi tolak ukur Tuhan tentang kemurahan kasih-Nya dalam kehidupan saudara. Tuhan itu adil loh. Mungkin bagi kita banyak yang berkata Tuhan gak adil. Kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Sementara orang yang di luar sana, sementara orang yang di samping saya, sementara tetangga saya yang jarang ibadah, kok terasa hidupnya enak-enak aja. Tuhan itu gak adil. Saudaraku, keadilan Tuhan itu tolak ukurnya bukan karena saudara dibandingkan dengan orang lain, tapi saudara itu hidup bagaimana dalam mencari Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kok hidup dia itu sehat-sehat saja, sementara saya kok mengalami sakit? Apakah Tuhan itu tidak adil? Nah, pertanyaannya, saudaraku, Tuhan itu adil, saudaraku. Ia datang dan mencurahkan keadilan ke atasmu, ya. Jika kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, akan menuai kemurahan Tuhan. Taburlah kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Selama kita tidak melakukan kebaikan sebagai ucapan syukur, bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa bukti bahwa kita itu sudah diselamatkan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, saudara. Kebaikan itu tindakan, saudaraku. Kebaikan itu sesuatu yang dilakukan, yang tampak oleh mata. Kebaikan itu tidak dalam hati. Saya ingin berbuat baik tapi dalam hati. Bukan seperti itu. Tapi kebaikan itu tampak oleh mata. Taburlah kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Dia akan datang dan menghujani kebaikan atas kamu. Dia akan datang dan mencurahkan berkat atas kamu. Jadi keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan itu adalah berkat atas saudara, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan bagi orang lain. Saudaraku, ada kalanya kita punya teman, ketika dia datang membuat hati kita tertekan, hati kita tertutup, ya kan? Hati kita nggak enak. Ketika ada teman kita datang, kita mulai mengalami ketakutan. Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Jangan-jangan yang akan membuat dia tersinggung. Nah, saudara, jika kita punya teman yang seperti itu, adalah teman yang suka mengintimidasi, teman yang suka menghakimi. Karena kita selalu terduduk, kita nggak bisa rileks, kita tidak bisa menjadi apa adanya. Kita harus selalu menjaga jarak, menjaga kata-kata, supaya tidak menyinggung perasaan dia. Punya teman yang seperti itu tidaklah nyaman. Nah, apakah kita menjadi orang yang seperti itu, ataukah kita mau menjadi orang yang ketika kita datang menjumpai teman kita, dia sangat senang sekali. Bahkan kalau nggak datang, kita di kontak, di WA, di telepon, kemana aja kamu nggak kelihatan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah pribadi yang menyenangkan. Taburlah kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Saudaraku, berkat yang kedua, ada hujan berkat. Kalau hari ini sudah mulai musim kering, kalau hari ini sudah mulai musim kemarau, di bulan
kemarin sebelum lebaran hujan berkat itu bertubi-tubi di jalan-jalan, saudaraku. Dan hari ini mulai musim kemarau karena tidak ada lagi aksi-aksi para dermawan, saudaraku. Orang yang dermawan hanya di bulan sebelum lebaran, saudaraku. Setelah lebaran kembali menjadi bulan kering. Coba saudara perhatikan bedanya sebelum lebaran dengan sesudah lebaran. Adakah bedanya orang berbagi kepada orang lain? Saudaraku yang dikasih, ini fakta. Ini fakta yang perlu kita tahu dan kita sadari bahwa berbuat kebaikan itu tidak memandang hari, tidak memandang minggu, tidak memandang bulan, tidak memandang tahun. Lakukan kebaikan itu sebatas engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara. Tidak harus kebaikanmu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan sudah diberikan kepada hidup saudara, dan saudara itu berbagi kasih kepada orang lain. Maka hujan berkat ini akan menjadi bagian pribadi yang menyenangkan. Aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Ladang baru yang seperti apa yang mau kita garap? Ya, taburilah benih keadilan, kebaikan, dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Kalau kita orang yang mencari Tuhan, kalau kita orang yang setia kepada Tuhan, kalau kita menjadi orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, mau tidak mau kita ada tindakan baik untuk orang lain. Pribadi yang menyenangkan, ada perbuatan baik bagi orang lain, pribadi yang menyenangkan. Nah, saudara, sebab sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Saudaraku, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Hosea, yang harus disampaikan kepada umat pada waktu itu, bahwa kenapa ya orang pada zaman itu diberikan firman seperti ini. Karena pada zaman itu orang cenderung untuk egois, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, sementara dia ingin mendapatkan berkat Tuhan tanpa ada hal yang membuat Tuhan senang. Jadilah pribadi yang menyenangkan seperti firman Tuhan katakan hari ini, ya. Bukalah ladang baru untuk dirimu, taburlah benih keadilan, tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu. Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sebab sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Saudaraku, jika engkau percaya kepada kebenaran firman Tuhan hari ini, hujan berkat itu tidak akan pernah ditunda. Walaupun hari-hari ini jatuhnya di musim kering. Hujan berkat itu maksudnya adalah bahwa kemurahan Tuhan akan terus-menerus berlangsung dalam kehidupan saudara. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu mlukuo. Mlukuo itu brojol. Brojol itu bajak. Ya. Jadi membajak lahan. Ya, lan buka lemah garapan anyar, membuka garapan baru babat alas. Ladang apa yang perlu kita mau garap? Kanggo kapreluanmu dewi. Untuk siapa? Untuk keperluan kita sendiri. Ya, nanduro kamursitan. Kamursitan itu kebaikan. Ya, keadilan. Lanunduo berkah saka enggonmu ngabekti marang aku. Jadi ketika kita berbakti beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, itu ada berkah, ada berkatnya. Kita akan panen, saudara. Ya, tuailah berkat.
ngunduo berkah. Wis tekan waktune kowe baleni aku, baleni, ya, baleni itu kembali kepada yang semula, baleni, kembali kepada asalnya, ngesok mengucap syukur karena kita dianggap menyenangkan oleh Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah berkah. Membawa korban yang benar akan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Tuhan ada di baitnya. Nah, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Kalau hari kemarin kita belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Yesus itu adalah Imam Mahdi, ya, seorang yang akan menghakimi dunia. Penghakiman dunia itu tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri, saudaraku. Nah, ia datang, firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan